Jadi pada hari ini kita bakal bahas apa nih? Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang skill penting di energi kita. Kira-kira skill penting apa yang kita perluin? Tapi sebelum itu tidak lupa kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mulai dari aku, Bulan, yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan aku Arni yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Oke, kita sudah mengundang bintang tamu spesial nggak sih? Iya, kira-kira siapa ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut inilah dia bintang tamu spesial kita. Silakan masuk. Oke, spesial ya hari ini bintang tamunya solo. Keren banget nih. Oke, Pak, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, aku baru cek sekarang ini. Iya. Kabar kalian gimana? Oh, sangat luar biasa, kayak sangat antusias nih. Bener. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu nih siapa narasumber kita kali ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke. Baik, selamat pagi. Jadi di sini Bapak selaku narasumber dari podcast Proima hari ini. Perkenalkan, nama Bapak Gede Tirnawan Heradi, biasa dipanggil Kak Gede. Bapak selaku guru yang mengajar di sekolah Proima. Untuk jabatan sendiri, Bapak sebagai guru mapel kewirausahaan yang mengajar di kelas 11. Jadi selain Bapak mengajar di kelas, Bapak juga sebagai operator di sekolah Proima dan juga art publisher dari desain-desain yang ada di sekolah yang bisa dipromosikan ke luar. Wah, salah nih, bukan dari bapaknya untuk semua bukan banget. Oh iya. Ani udah siap belum nih? Karena Ani udah nyimpan banyak pertanyaan nih. Udah dong. Tapi sebelum aku dulu deh yang nanya. Bapak sudah siap Pak untuk ditanya-tanya nih Pak? Siap. Oke. Oke Pak, mulai dari saya yang bertanya dulu nih. Menurut Bapak nih, dunia digital itu penting nggak sih untuk anak-anak SMK seperti kita ini ya yang lebih menjurus gitu? Oke, untuk seberapa penting dunia digital terhadap insan seni muda atau insan muda saat ini di era global atau di era digital, sangat penting sekali, sekalipun itu untuk pembelajaran atau untuk di kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, karena melihat teknologi informasi atau dunia digital itu sangat berperan penting juga terhadap pembelajaran kita ke depan untuk mencari kerja, untuk menyalurkan hobi atau keterampilan yang lain yang berkecimpung dalam dunia digital. Berarti sangat penting sekali. Penting banget nih ya. Iya, benar penting banget. Oke, Ani gimana nih? Ani mau tanya nih. Iya dong, pastinya. Oke, pertanyaan kedua, menurut Bapak, skill penting apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak SMK? Kita ini anak-anak SMK kan, skill penting apa sih kita perluin? Oke, untuk skill ya di sini kita bicara masalah kemampuan dari siswa atau siswi pelajar yang akan belajar, gitu ya. Jadi untuk skill-skill apa yang harus kita miliki di dunia sekolah, sekalipun itu untuk SMK atau SMA sekalipun. Yang pertama, keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mengoperasikan dunia digital itu supaya kita mudah memahami dan mudah untuk menggunakan arti digital itu di dunia belajar atau di dunia sekolah. Contoh, mungkin yang pertama itu ada bisa mengoperasikan perangkat seluler, bisa mengoperasikan perangkat komputer, ya bisa istilahnya mengoperasikan alat-alat yang kita gunakan untuk belajar di SMK. Itu yang pertama, keterampilan di perangkat dulu ya, yang paling awal atau dasar. Yang kedua, itu ada keterampilan dalam seni digital. Maksudnya adalah saat kita belajar di kelas, contohnya saat kita membuat tugas sekolah, ya. Jadi kita harus punya skill atau kemampuan yang bisa atau yang menjadi dasar dalam era digital ini. Contoh, kalau kita ada tugas presentasi atau laporan atau mungkin tugas-tugas yang
bisa dikatakan yang mengarah ke gambar gitu ya. Ya, jadi kita bisa mengapresiasikan skill kita itu dalam belajar. Contoh yang tadi Bapak katakan adalah presentasi di kelas. Nah, biasanya kalau presentasi di kelas, macam-macam presentasi bisa ditampilkan di layar papan kelas gitu ya. Jadi bagaimana kita menampilkan presentasi yang bagus, yang unik, atau yang menarik, atau yang kreatif saat kita membuat tampilan presentasi agar lebih menarik minat pembaca. Ya, jadi tidak monoton atau mungkin kita simple gitu ya. Jadi ada unsur apa seni atau art yang sedikit di presentasi agar lebih semangat belajar dan lebih menarik dalam belajar. Itu sih. Biar nggak bosan Biar ya. nggak bosan. Berarti kita bisa nih kayak mengaplikasikan kemampuan kita ke dalam media digital itu ya. Jadi kita ada dua keuntungan, yang pertama bisa belajar, yang kedua bisa mengapresiasikan skill kita atau kemampuan di bidang seni dalam digital ya. Kreativitas gitu ya. Wih, berarti ini nih ya sejak datangnya dunia digital ini kayak kita mulai banyak nih yang berkembang, bahkan kalau untuk belajar sekarang banyak yang menggunakan PowerPoint atau presentasi gitu ya Pak. Lebih cenderung ke PowerPoint karena mungkin lebih gampang dan lebih efisien lah. Lebih simpel Lebih juga simpel mungkin ya. dan lebih mudah dioperasikan. Nah, yang ketiga, skill yang harus kita perlukan di sekolah, yaitu karena tadi kita penerapannya adalah digital. Ya, yang ketiga, selanjutnya itu yang pasti atau yang terpenting adalah kita menjaga keterampilan komunikasi dalam dunia belajar digital. Contoh, kalau kita ingin mempromosikan atau mungkin ada tugas berupa yang menyangkut pautkan dengan internet, gitu ya. Contoh seperti video atau mungkin bergambar yang harus diupload ke sosial media. Jadi kita harus tahu komunikasi yang seperti apa yang pantas untuk dipublikasikan ke dunia digital atau ke sosial media sekalipun, karena di sini keterampilan komunikasi dalam dunia digital itu sangat penting. Apalagi kita sebagai insan siswa atau pelajar, jadi kita harus tahu yang mana bahasa yang baik dan bahasa yang tidak pantas untuk dipublikasikan ke media. Berarti seperti itu ya Pak. Oh, berarti ini buat teman-teman yang kadang kurang memperhatikan bagaimana cara komunikasinya itu perlu diperhatiin juga ya? Ya, pasti karena itu mengarah ke diri sendiri ya. Jadi kepribadian kita jangan sampai dipublis juga ke sosial media. Menjaga sopan satu lah. Oh, seperti itu. Kesempatan kita harus jaga terus ya. Oh, berarti kita tuh bisa diketahui kepribadiannya atau karakternya itu melalui jejaring sosial juga ya Pak? Ya, karena sosial media itu jejak digitalnya sangat riskan dan pasti akan terbaca oleh semua orang. Jadi kalau kita, apalagi sekarang ada kejahatan cyber atau mungkin di hacker gitu ya. Jadi kita kalau mungkin ada jejak digital yang kurang sopan atau mungkin kurang apa gitu perkataannya atau mungkin perilaku sosial media pasti akan terekam oleh dunia. Apapun yang kita lakukan di digital itu pasti bakal terekam kan? Ya, jadi sangat berhati-hati sekali dalam tulis suatu media di dunia digital. Jadi dunia digital itu bisa membahayakan Ya. juga loh. Jadi kami apa? Jadi pisau juga kan. Bisa berdoa. Ya. Bisa terusuk, bisa juga kita dapat lihat orang gitu. Oke, setelah dengar penjelasan bapaknya tadi, kayaknya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya kali ini aku yang nanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah sempat disinggung tuh tentang penggunaan PowerPoint dan juga sekarang ini kita juga lebih sering menggunakan Excel, Word dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk siswa kami, siswa-siswa seperti kami ini, anak-anak yang notabene kami kan menjurus ke pariwisata nih.
penting nggak sih bagi kami yang memang nanti akan terjun ke pariwisata untuk mempelajari hal-hal tersebut atau mengembangkan hal-hal tersebut ya dalam bidang tersebut lah. Jadi bagaimana menurut Bapak? Oke, jadi untuk seberapa pentingkah mempelajari dunia digital di sekolah dalam hal segi skill atau kemampuan kita dalam dunia digital di sekolah. Jadi yang pertama itu yang kita pelajari adalah dasar dulu. Contohnya seperti kita bisa mengoperasikan komputer atau bisa menggunakan alat atau perangkat sejenis atau laptop atau komputer yang ada di sekolah. Yang kedua, kita bisa mengoperasikan software yang ada di perangkat tersebut. Nah, kaitannya dengan dunia kerja, biasanya di dunia pariwisata itu identik dengan kita mengelola atau mengoperasikan perangkat ya, yang menjadi dasar yaitu Office, yaitu tadi Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Dari mana software tadi itu kita sudah bisa kelola atau sudah bisa operasikan, otomatis kita akan bisa mengelola satu pekerjaan yang ada di dunia pariwisata. Contoh seperti yang pertama ya, jadi dari Microsoft Office yang ada di board, kita bisa membuat surat atau surat lamaran atau CV ya, jadi kita bisa mengoperasikan Word tersebut untuk kita jadikan CV yang akan kita kirim ke dunia industri untuk kerja. Yang ketiga mungkin software yang lain yang ada di dunia pariwisata atau di dunia kerja khususnya yang pada umumnya dia menggunakan paling banyak atau lebih banyak menggunakan Office, seperti di pariwisata, di perhotelan ataupun kuliner. Karena Microsoft Excel atau yang sejenis itu berguna sekali dalam dunia kerja. Jadi kalau itu tidak bisa, otomatis ya, gitu. Ada itu yang tiga itu sangat penting banget berarti ya. Karena ya untuk menghitung bahan, untuk menetapkan jumlah biaya yang dikeluarkan Udah jadi aja Iya. karena itu dasar atau umum dalam dunia kita. Walaupun pelajaran saya khususnya. Ini berarti buat teman-teman nih jangan sampai bolos-bolos pelajaran deh saya takut soalnya padahal kan dianggap sepele gitu kan Word misalnya yang penting aja nih di sini gitu kan nggak mendalami atau nggak mencari tahu apa sih sebenarnya fungsi ini yang penting ini tuh dipakai buat ini udah gitu doang. Tapi biasanya kalau siswa yang mungkin mau belajar di dunia TIK atau di dunia digital, dia pahamnya cuma hanya itu saja. Tidak, mereka mungkin kurang mencoba atau melatih lagi pembelajaran TIK yang sudah didapatkan tadi di sekolah. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang kurang memahami di akhir atau pas di ujian, padahal sudah diajarin tapi lupa. Iya, ini paling banget. Karena banyak komponen yang harus kita pelajari dari software-software yang tadi kita sebutkan di Microsoft Office menjadi besar untuk kita kerja di dunia industri. Biar nanti ngomong aja nih pas training atau apa gitu kan. Dia nggak ngomongnya gitu. Oke, sekarang kalau Ami udah mau nanya nih, udah banyak nih penjelasan dari Pak Gede. Sekarang Ami mau nanya apa ini? Menurut Bapak itu penting nggak sih kita itu tadi sempat membahas tentang dunia kerja nggak sih tadi ya? Iya. Menurut Bapak itu dunia digital itu penting nggak sih di masa yang akan datang untuk kerja gitu? Untuk penting atau tidaknya di masa mendatang untuk era digital itu sangat penting sekali apalagi di dunia kerja ya, karena kita yang pertama peran dunia digital di industri itu sangat penting sekali karena memudahkan kita untuk bekerja juga gitu ya, dan mungkin yang kedua bisa dibilang kerjaan kita akan lebih cepat selesai
dengan adanya bantuan media digital yang tadi kita sebutkan. Jadi kita skill sudah punya atau kemampuan juga sudah punya dalam mengoperasikan perangkat atau software. Yang kedua, kerjaan akan lebih cepat selesai, ya. Dan mungkin akan lebih cepat terselesaikan lah dengan adanya bantuan media digital. Berarti itu selalu juga Dan penting juga. dalam mengerjakan sesuatu tuh kita di lebih cepat nggak sih yang misalnya dulunya nulis gitu sekarang Semua sekarang sudah betul banget Dulu ya nulis, sekarang kita tinggal ngetik aja gitu. atau mungkin kadang lama nulis gitu Ya. ya Pak bisa jadi kita ngomong udah langsung ngetik Mungkin sudah lebih canggih yang sekarang atau lagi tren saat ini ya. iya Keren ya. ya nanti kita nggak boleh gaptek dong harus mempelajari juga biar nggak ketinggalan sekarang. Oh iya, sekarang juga sudah banyak hotel-hotel maupun perusahaan-perusahaan yang berada di sektor pariwisata itu yang menggunakan digital marketing. Nah, Pak, mungkin saya boleh tanya nih, apa sih sebenarnya itu digital marketing gitu? Biar teman-teman juga pada tahu nih. Untuk digital marketing atau istilah digital marketing, jadi dalam dunia wirausaha, marketing itu adalah suatu pemasaran atau suatu kegiatan pemasaran yang kita lakukan lewat secara langsung bisa atau secara online atau digital pun bisa yang saat ini kita sedang diskusikan. Itu pemasaran online atau digital marketing yang tadi kita sebutkan. Itu kita bisa sebut cara pemasaran atau cara jual beli seseorang yang kita lakukan di dunia digital. Atau kalau yang saat ini sedang tren itu banyak sekali orang-orang yang jualan atau jual beli yang lewat online karena mereka dimudahkan untuk akses yang pertama, yang kedua mungkin lebih efisien waktu atau biaya misalnya karena mungkin Bucet-bucet gitu ya. jadi kita tidak perlu repot-repot lagi datang ke luar, datang ke tempat yang jauh, mungkin yang mungkin ya jangkau. Jadi otomatis kita harus bisa mengoperasikan yang namanya digital marketing. Entah itu untuk pengusaha ataupun pengusaha. Berarti yang usaha itu bisa belajar nih Ya, dimudahkan dengan adanya digital marketing. Nah, siapa nih korban yang biasanya orang habis deh saldonya. Oke, Ani mau nanya nih. Mau dong. Nah, tadi itu kan kita ngebahas tentang digital marketing Pak ya. Menurut Bapak itu sebagai siswa-siswa SMK seperti kami, digital marketing itu penting nggak sih? Untuk dipelajari itu Dipelajari ya. Oke, digital marketing untuk siswa SMK khususnya sangat penting sekali karena di sini mengingat kita sekolah kejuruan, ya. Kalau di perhotelan atau mungkin kuliner, hal-hal saja yang bisa kita gunakan dalam hal digital marketing. Contoh, kita ambil dari jurusan kuliner mungkin ya. Jadi kalau jurusan kuliner mereka bisa memasak atau membuat masakan yang kita bisa buat lewat skill masing-masing. Jadi kalau kita ingin berwirausaha, otomatis di digital marketing tadi akan berperan penting dalam skill memasak kita yang sudah kita buat tadi. Contoh, kalau kita buat masakan seperti ini atau kita bisa buat kue, ya, buat kue, gitu ya. Jadi kita bisa membuat kue tersebut dengan bentuk yang menarik, mungkin olahan yang menarik, lalu kita posting ke sosial media sebagai alat jual beli, gitu. berarti kita bisa jualan melalui media digital ini dong. Contohnya tadi kue gitu. Kalau saya punya kemampuan masak yang bisa tergolong mulai bagus dan kalian juga merasa ini kayak bisa dijual, berarti bisa dijual melalui media digital. Jadi kita tidak perlu repot-repot jualan keliling atau mungkin di sekitaran. Oh iya. Saya menggunakan dalam digital. Lebih gampang kayak gitu nggak sih? Lebih simpel banget ya. Kalau kita bawa keliling-keliling belum
melalui proyek atau apa gitu ya Pak ya. Bisa ada kurikulum tertentu tugasnya. Berarti sampai ada Pak jadi sampai kemarin dia belajar. Oh, berarti kita bisa dong Pak berbisnis di usia kita yang segini melalui media digital? Oke, sangat bisa. Ya mungkin wirausaha itu tidak memandang umur, tidak memandang gender, atau mungkin yang lain. Yang penting kita mau berusaha dan niat, kita mencoba, kita punya skill yang tadi kita sebutkan dan bisa mengoperasikan satu media digital, otomatis akan berpeluang besar untuk kita sukses di usia yang mungkin masih dini, mungkin masih remaja. Ini buat teman-teman yang kayak cuma scroll apa ya, mulai dari sekarang persiapkan diri dari Rebahan ini ya. Iya, benar. Daripada rebahan aja, mending Yang saya melalui media digital, apalagi kan sekarang kita masing-masing sudah pada bawa handphone gitu biasanya. Bisa kita manfaatkan itu buat teman-teman yang mungkin suka masak atau mungkin buat desain gitu, bisa nggak sih Pak Bimo? Atau mungkin yang dari perhotelan mungkin ya, yang bisa menguasai bahasa Inggris bisa dipromosikan kemampuan atau skill bahasanya lewat mungkin bernyanyi atau mungkin langsung ke atau mungkin lewat wisata-wisata ke objek wisata yang ada di Bali. Kita bisa mengasah skill kemampuan bahasa Inggris kita lewat percakapan sama bule-bule atau mungkin orang asing yang ada di Wow, ternyata kirain kuliner doang loh Pak. Ternyata makanannya juga bisa belajar, mengasah kemampuan gitu. Selain mengasah kemampuan digital kita kembangkan untuk mengasah kemampuan kita juga nih. Oke Pak, besok saya akan coba. Oke, besok kita harus coba Iya, ya. besok kita harus lagi. Gak perlu besok, nanti aja kita langsung belajar. dari sini ya. Terlalu semangat ya nanti Bapak jangan lupa kasih tutorialnya ya Pak. Oke, lanjut lagi nih. Setelah Afi bertanya nih tadi mengenai digital marketing, kita lompat lagi ke pertanyaan selanjutnya dari saya. Mungkin ini pertanyaannya agak beda ya dari digital marketing. Nah, seperti yang tadi Bapak Charles sempat singgung, gitu, baca kan bisa mengasah kemampuan kita berbahasa Inggris melalui media digital dan nah, berarti bisa nggak sih Pak kita mengekspresikan diri melalui dunia digital ini? Contoh seperti saya suka gambar. Bisa nggak sih saya menggunakan gambar atau bahkan membuat saya tersebut ke media digital? Oke, sangat bisa. Jadi di sini media digital itu kita bebas berekspresi, kita mau gimana pun itu akan bisa terbantu oleh dunia digital. Sekalipun itu skill dalam bidang menggambar, tadi dibilang skill dalam bidang memasak dari jurusan kuliner, atau mungkin skill dari jurusan kedokteran itu lebih ke percakapan atau Inggrisnya bisa diasah. Jadi semua kita bisa bantu dari skill-skill yang ada, kita bisa asah dari skill tersendiri yang bisa kita publikasikan ke media sosial. Yes. Sekalipun itu desain atau mungkin selain dari desain bisa, entah itu skill menari atau menyanyi. Wow, menari pun bisa Pak. Wah, berarti nggak cuma yang menonton video aja. Semua hal yang bisa kita jadikan ekspresi dalam diri kita sendiri bisa kita publikasikan yang tujuannya untuk mendidik. Yang pertama, yang terpenting mendidik atau mengajak atau memotivasi lah istilah. Jangan sampai kita mengapresiasikan diri lewat seni atau mungkin keterampilan yang kita punya saat ini itu untuk menyinggung atau membuat orang-orang itu Berarti nggak boleh sembarangan juga dong. sembarangan juga. Itu termasuk tidak kriminal atau gimana gitu Pak? Kalau misalnya kita misalnya kita kan suka gambar gitu, kita nggak sengaja kayak copy gambar yang udah ada gitu. Itu gimana? Untuk tindak kriminal atau tidak itu tergantung dari rekaman di dunia digital. Contoh mungkin kalau pelanggaran hak cipta yang bisa kita ambil dari dunia seni atau karya seni yang bisa dibuat dalam bentuk gambar, itu ada hak cipta. Jadi kita tidak sembarang untuk membuat gambar
kita harus buat karya seni dari ide kita sendiri atau ciptaan kita sendiri tanpa harus menjiplak. Ya, karena ada karya-karya yang mungkin ada lisensinya atau hak ciptanya yang tidak bisa di-copy atau tidak bisa disalin atau dijiplak atau ditiru gitu ya. Lalu kita publish ke sosial media, lalu dilihat oleh yang punya gambar, artis yang punya gambar akan menindaklanjuti ya, karya tersebut yang sudah tidak memiliki izin untuk ditiru. Berarti kan kasusnya kalau misalnya sengaja gitu ya Pak. Teman-teman harus hati-hati juga nih kalau misalnya kalian mau mempublikasikan karya, itu kalian juga harus perhatiin jangan sampai karya orang kita publikasiin juga. Nah, pasti dunia digital itu kan memiliki dampak negatif nih Pak ya. Jika masyarakat luas itu tidak menggunakan dunia digital dengan baik, itu bagaimana Pak? Ya, penggunaan misalnya digital marketing ya tidak baik. Kalau media digital itu tidak dipergunakan di kehidupan sehari-hari, mungkin akan mengganggu atau mungkin menjadi seperti beban dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, karena dunia digital itu sangat membantu sekali dalam kehidupan sehari. Jadi kalau mungkin dampak negatif jika orang-orang atau mungkin khususnya siswa yang tidak menggunakan skill dengan baik di dunia digital, yang pertama itu tidak memiliki keterampilan khusus dalam diri sendiri. Kita mungkin kita tidak bisa mengapresiasikan diri yang fokus dalam satu skill saja ke dunia digital. Jadi kita skillnya kurang atau mungkin tidak ada skill dalam dunia digital. Yang kedua mungkin dampak negatifnya jika masyarakat atau siswa-siswa tidak menggunakan skill digital dengan baik, itu akan mengganggu proses pembelajaran. Apalagi sekarang kalau kita belajar, kita pasti atau mungkin harus atau wajib menggunakan internet. Iya, benar. Buku pun sekarang melalui buku digital. Iya. Jadi kalau kita tidak bisa mengakses hal digital yang seperti tadi, otomatis kita akan terhambat atau mungkin susah untuk ke depan dalam kita belajar atau mungkin mempelajari hal-hal yang ada di dunia digital. Jadi aplikasi digital yang dominan sekarang kayak baca apa itu melalui digital. Berarti kita harus benar-benar jadi rasa menggunakan teknologi digital ini dengan baik. Karena kalau kita semua pun mesti gini Pak. Kalau ada dampak gitu. Berarti kalau misalnya nih, kalau saya sendiri gitu, kan kadang saya suka baca ataupun apa gitu melalui media digital gitu. Nah itu kadang kan bisa membahayakan mata gitu kadang karena nggak ngeliat sejarah atau bagaimana. Ada nggak sih Pak untuk siswa seperti kami itu gimana ya caranya jadinya mengatasi gitu, mengatasi hal tersebut karena kan kita juga kadang belajar melalui itu, kadang tugas-tugas pun dikirimkan melalui digital gitu. Jadi gimana itu Pak cara mengatasinya biar kita tetap bisa menggunakan ini tanpa membuat dampak yang sangat buruk untuk kita sendiri? Karena ini berdampak ke kesehatan. Iya, benar. Jadi untuk media digital atau penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan. Ya. Tapi kita harus memikirkan kesehatan kita juga dalam hal penggunaan media digital. Karena banyak sekali siswa-siswa atau mungkin orang-orang yang menggunakan perangkat atau gadget atau apapun itu melebihi batas penggunaan. Contoh kita kalau mungkin dari siswa yang umurnya masih remaja, kita masih. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, last question nih ya, Spesial sini. Gimana sih Pak cara mengatasi ya siswa-siswa seperti kita ini dalam penggunaan
teknologi yang terlalu berlebihan. Kan kadang memang kita harus menguasai skill di dunia digital, tapi kalau terlalu over gitu kan kadang bisa berbahaya ya. berdampak buruk bagi kesehatan dan mungkin masa kita nih yang paling nah ini contohnya korban. Iya, gimana sih Pak cara mengatasi itu? Oke, baik, ini berbicara masalah kesehatan ya. Kesehatan yang mungkin kurang kita perhatikan dalam diri sendiri, khususnya bagi siswa-siswa yang sering menggunakan perangkat terlalu lama atau menggunakan perangkat berlebihan batasan waktunya. Jadi kita tidak bisa istirahat atau tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar atau terdekat ya. Jadi kebanyakan kita fokus ke HP. Itu tergantung dari penggunaannya sekarang. Kalau kita belajar, ya kita gunakan untuk belajar. Gitu. Kalau kita mau bersosialisasi, hindari dulu penggunaan HP yang berlebihan. Kalau ada orang yang sedang diajak ngobrol atau kita sedang diajak ngobrol, tinggalkan dulu HP. Ya, jangan sambil HP, dan mungkin kita bisa atur jam penggunaan gadget atau perangkat di saat tertentu saja kita harus pergunakan, dan kapan kita harus tidak menggunakan perangkat itu. Karena ini akan berdampak ke kesehatan, gitu ya, kesehatan mata, mungkin kesehatan fisik yang ada di dalam, dan nanti ke depan kita tidak jadi cikir lah. Mungkin ada yang sampai begadang, ada yang sampai yang lupa makan. Siapa nih yang kayak gitu? Aduh, ini kayaknya ada nih beberapa nih yang kayak gitu ya, beneran sampai makan gitu, sampai waktu gitu. Jadi penggunaan media digital dalam perangkat itu harus diperhatikan. Mungkin saat usia dini juga penggunaan perangkat agar tidak berlebihan sebelumnya. Itu sih saran dari Bapak. Berarti kayak konsentrasi itu ya. Berarti itu harus dari diri kita sendiri. Ya, saran diri kita sendiri. Ini yang main game bisa sampai 1 hari penuh nih, ayo lo. Libur-libur ini tuh Ya, ini libur-libur sekarang kan. Iya, betul. Biasanya banyak nih yang kayak menghabiskan waktu di dalam kamar. Kadang misalnya pencahayaannya agak gelap. Gimana ya gelapnya ya? Enggak ada. Kita di dalam kamar itu kan kadang tertutup gitu kan, jadi kurang masuk gitu cahayanya, dan kita menggunakan HP yang sinarnya itu bisa kayak iya terang banget gitu. Jadi itu yang akan merusak atau paling merusak dalam kesehatan kita, karena cahaya cuma satu yang ada di HP atau mungkin perangkat saja yang menyala ya. Di sekitar itu gelap, biasanya itu akan lebih cepat merusak mata dan akan membuat mata lebih merah atau menjadi merah. Wah, ini pas hati-hati nih. Mending manfaatkan kayaknya libur-liburan nih. Minggu yang penuh liburan ini, ya untuk masa skill. Boleh sih berarti yang Pak menggunakan HP atau mencari hiburan melalui HP, dunia digital gitu kan. Tapi batasi. Ya, batasi. Ini buat kamu bahan ya, tolong dicatat ya. Jangan sampai nanti terlalu over penggunaan HP atau dunia digital kita kayak terlalu asik, bisa dari jam mungkin dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam gitu, atau mungkin sampai begadang gitu, cuma untuk scroll kayak gitu. Sinyal tidur benar-benar itu nggak baik banget ya. Iya. Jadinya kita kurang mengasah skill juga, Iya. karena lebih fokus ke scrolling. Berarti lebih hiburan diri gitu. Nah, mending manfaatkan waktunya untuk mengasah skill. Daripada keburu liburannya habis terus kita nggak dapat apa-apa gitu kan, mending cari liburan yang cepet sangat bagus sekali isunya ya. Jadi kita udah banyak banget dapat ilmu dari Pak Gede ini ya, tentang digital marketing, tentang pentingnya penggunaan Excel dan lain sebagainya ya, yang software Office ya, seperti yang tadi Bapaknya bilang, yang bakal bermanfaat banget buat apalagi anak-anak seperti kita ya, yang sedangkan yang perlu planning dan perlu juga mempersiapkan diri untuk nanti ketika lulus akan masuk di Dunia kerja. ya.
Wah, nggak terasa nih waktunya udah lewat beberapa menit ya. Udah sekian menit kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Gede. Udah banyak ya pertanyaan ini yang dijawab. betul. Ya, jujur podcast kali ini benar-benar topiknya itu antusiasnya Luar biasa. Bagi saya sendiri ya. Dan juga di army Iya, karena itu di dunia kita sendiri juga ya. Maksudnya kayak kita sekarang nih tumbuh di dunia digital gitu. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Ani mau tarik kesimpulan nggak nih dari podcast kali ini? Boleh. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast kali ini yaitu pentingnya skill digital di zaman sekarang itu sangat amat penting bagi anak-anak SMK seperti kita gitu kan. Jangan lupa juga di masyarakat itu sangat amat penting ya. Ya, dan juga kita harus memperhatikan juga penggunaan dunia digital ini. Betul. Seperti kata Pak Gede tadi, kita juga harus tetap memperhatikan sopan santun, karena mereka juga bisa mengetahui kepribadian kita dari jejak dunia digital. Ingat juga, jangan sampai terlalu open menggunakan yang namanya teknologi, karena itu juga bisa merugikan diri sendiri, entah itu dari kesehatan fisik, seperti mata, dan kesehatan lainnya gitu. Oke, mungkin Pak Gede bisa bantu kita untuk ngasih tahu ke teman-teman untuk like, share, dan juga subscribe channel ini dan video ini. Bisa Pak? Oke. Oke.